Berarti Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Roy Pradana di acara Reja Channel. Saat ini saya bersama Cakra Jiwa ya bro ya. Apa kabar mas? alhamdulillah kabar baik. Oke bro, kita akan membahas seputar anak hilang di Medan ya. Bentar, mas, Belum bisa. udah masuk nih tapi dia ini. Oke bro, kita akan membahas seputar, ada yang bertanya-tanya boleh. Bukan punya tongkat. Oke mas, menurut mas gimana mas mengenai anak hilang di Langkat Sumatera ini mas? Kalau menurut saya sih anak-anak itu hilang karena diumpetin genderuwo ya. Seperti genderuwo ya mas ya. Di situ sepertinya tuh ada tempat atau ada pohon yang sangat besar sekali. Nah, anak-anak itu ketika sudah dipegang sama genderuwo ya udah tidak bisa dilihat oleh kasat mata karena kehebatan genderuwo itu memang luar biasa. Tidak bisa ya mas ya. Sulit untuk ini. Biasanya kalau orang-orang itu untuk mengantisipasi itu, kalau orang Jawa sih cukup pakai tampah itu ya. Tampah dipukul-pukul kayak kita bermain musik, tetapi musik kita itu pakai tampah itu di tempat itu. Caranya gimana mas? Cara untuk memainkan ya mas? Ya beberapa orang saja, entah dari keluarganya atau kerabat-kerabat terdekatnya, Untuk buat itu ya. bawa tampah, bawa ini, main irama musik aja di situ dengan panggil nama dia. Nah di situ genderuwo bisa keluar karena genderuwo itu seneng mendengarkan musik dari tampah itu. Kemarin saya sempat ngambil mas, itu ada wewe gombela juga gitu mas. Kalau wewe gombel itu lebih pada di kali atau di danau perairan itu. Apakah itu dekat danau? Katanya ada satu pohon besar mas. Ya memang di situ, di pohon itu. Pohon besar itu mas ya. Di pohon itu. Soalnya ada yang bilang juga YouTuber nih mas ya, 21 hari akan dapat dulunya pas awal hilang itu mas ya. Tetapi sampai sekarang belum dapat juga gitu mas. Ya enggak mungkin kalau itu enggak. Genderuwo itu kalau enggak dengan rela ngelepasin ya sulit. Berarti mereka akan dapat setelah bagaimana tuh mas? Ya itu tadi saran saya, suruhlah keluarga atau sanak familinya untuk bermain musik dari tampah itu di sekitar itu sambil panggil semua anak-anak itu. Tuh. Ya, ini mas. Assalamualaikum mas, bagaimana kabarnya ketiga anak itu belum ketemu juga ya mas katanya. Kisaran ya mas, saya dari Kisaran, ada yang dari Kisaran nih mas. Kisaran itu daerah mana? Iya, tempat anak itu hilang mas. Ya kalau tempat anak itu hilang, saran saya dari pihak keluarga atau sanak famili cari beberapa tampah itu ya, bikin main musik di situ, panggil anak-anak itu, Sebutkan namanya mas ya. sebut panggil semua anak-anak itu yang hilang.
pakai tampah semua malam habis maghrib. Nah, habis maghrib bro. Siapa tadi dari Sumatera? Hans Jilo dari Sumatera. Pokoknya kalau di situ ada pohon besar, tempat pohon itulah. Kalau anak itu, soalnya anak itu kalau udah kepegang genderuwo, orang pun tidak akan mampu melihat, karena genderuwo juga mempunyai kelebihan yang sangat tinggi. Tinggi ya mas ya. Dia umpetin di atas, diumpetin di mana gitu. Anak itu juga dikasih makan sama dia. Itu berat juga mas ya? Ya lumayan. Hanya anak itu tidak bisa teriak, anak itu tidak bisa bicara kalau udah kepegang genderuwo. Ini kan banyak beberapa versi, ada 2 versi nih mas. Ada yang bilang diumpeti sama makhluk gaib, ada yang dibilang mereka bilang itu hilang diculik gitu mas. Kalau menurut mas, pandangan mas? Pandangan saya kalau penculikan malah nggak ada penculikan itu ya mas ya? Nggak ada penculikan di situ. Versi saya anak itu bukan diculik. Tapi katanya sudah dicari juga daerah pohon besar itu, udah dicari juga mas, tapi nggak ketemu mas. Ya nggak akan bisa ketemu kalau cuma dicari dengan kasat mata. Saya sarankan itu tadi. Pakai tampah bro. Pakai tampah beberapa rame-rame keluarganya. Tampah itu adalah sebuah bagian dari musik yang disukai oleh genderuwo itu. Masalahnya kita nggak ada tampah untuk memperagainya mas ya. Tampah itu yang untuk ini. Saya rasa tampah itu orang tahu semua kok. Nggak, maksudnya untuk memperagai, untuk bermainnya gitu mas, untuk memanggil. Alah, asal pukul saja. Asal pukul aja. Pukul sambil teriak, tarik, sebut nama anak-anak itu. Jadi bro sambil disebut ya bro ya nama anak-anak itu bro, gitu. Untuk Bang Hans ya, coba dicoba lagi Bang Hans menjelang maghrib nyarinya mas, apa sudah maghrib mas? Setelah maghrib persis itu. Setelah maghrib. Orang Jawa dulu itu kan Jawa itu sering banyak genderuwo. Dia nggak mikir anak-anak atau orang dewasa. Genderuwo itu kalau ngumpetin orang pintar. Gitu. Tapi setahu saya mas, yang terganas itu makhluk di sana itu begu ganjang mas. Ya makhluk goib itu kan macam-macam. Mau begu ganjang, mau banaspati, mau genderuwo, mau apa. Tetapi mereka kan mempunyai peranan masing-masing. Begu ganjang jarang banget toh ngambil anak-anak atau ngumpetin atau apa gitu. Mereka juga atas dasar disuruh kalau begu ganjang ya. Iya. Tapi kalau genderuwo dengan sendirinya. Genderuwo itu bisa menyerupai siapapun gitu. Ini soalnya udah berapa bulan gak ketemu juga, dicari gitu mas kan. Makanya saya memberikan metode itu saja. Itu secara Jawa itu sering dilakukan orang Jawa saat diumpetin genderuwo dengan cara itu. Kalau wewe gombel gitu sama juga berarti yang terkuat itu ya mas ya? Kalau wewe gombel itu dia tuh berhubungan dengan air. Oh. Dia bisa, kalau situ dekat air, dekat kali atau apa. Kalau udah wewe gombel udah dipastikan anak itu dan tidak bernyawa. Gitu. Tapi kalau genderuwo masih bisa. Masih bisa hidup itu anak, karena genderuwo juga dia kasih makan kok. Hanya anak-anak itu nanti kalaupun bisa ketemu ya pemikirannya sudah berubah. Jadi sudah kalau belum. Pandangan mas saat ini mereka masih hidup apa tidak mas? Menurut saya kalau dibawa genderuwo dia masih hidup. Masih hidup bang mas ya? Ya di pohon besar itu aja. Soalnya kan mereka udah mencari udah segala macem gitu kan mas dilakukan di sana, tapi belum ketemu juga sampai sekarang gitu mas. Ya solusi saya tak kasih metode itu. Itu bro, metodenya seperti itu. Susah pakai tampah, pakai baskom, pakai periuk juga, sambil memanggil-manggil namanya juga gitu, nggak ketemu mas maksudnya.
khusus tampah itu. Kloteknya khusus tampah itu. Oh, khusus tampah Bang Hans. Gitu. Mungkin bisa dicoba lagi Mas ya dengan tampah saja ya Mas ya. Ya ini kan usaha. Coba kita berusaha sekali lagi gitu Mas ya untuk mencarinya ya. Iya, itu metode itu memang genderuwo itu hanya itu biasanya. Apa gundurwo itu kenapa sih Mas dia bisa untuk menyembunyikan anak ini Mas? Genderuwo itu kan lebih suka sama manusia sebenarnya. Oh, Genderuwo itu bisa menyerupai suami orang, bisa menyerupai istri orang, macam-macam. Mereka bisa berubah-ubah bentuk. Bisa menyerupai orang tua kamu, bisa berubah deh Mas ya. bisa berubah. Makanya terkadang orang sampai dikelonin genderuwo karena apa? Genderuwo itu bisa berubah menjadi pasangan hidup orang itu. Satu misal ada ibu-ibu atau apa suaminya lagi kemana, dia juga bisa merubah dirinya itu sebagai itu. Aman ya. Dia bisa merubah. Ngeri juga Mas ya. Ya namanya genderuwo, mereka mempunyai kelebihan tingkat tinggi. Itu ya bangsa lembut tapi yang kalangannya sih sebenarnya rendah malah kalau genderuwo itu. Oh. Berbeda dengan jin-jin yang sudah pintar-pintar itu jauh. Sulit. Seperti itulah yang namanya genderuwo itu ya. Hobinya memang gitu, nakutin orang. Lewat gerak-gerakin pohon, gerak-gerakin bambu. Biasanya itu kan sering di pohon bambu, pohon gempol, pohon putat. Ini Silvi anak itu masih ada di situ. Mas, aku yakin 100%. Baru ini Hans. Oh, kasus tampah ya, tapi alhamdulillah kalau masih hidup. Tapi maaf Mas, saya seorang ibu juga nih. Makasih, saya ikut sedih banget. Dari Sumatera. Ya kalau anak kalau diumpetin genderuwo saya yakin dia masih hidup. Dia dikasih makan sama genderuwo itu. Genderuwo itu pandai cari makan juga. Biasa sampai berapa bulan sih Mas bisa bertahan Mas? Bisa sampai 3 bulan. 3 bulan. Bisa sampai kalau perhitungan Jawa itu selapan itu 35 hari. Bisa 35 hari kali 3 gitu loh. Oh, udah bisa bertahan hidupnya Mas ya. Tapi anak itu kalaupun nanti keluar juga pola pikirnya sudah nggak normal lagi. Biasanya seperti itu. Karena dia bungkam, dia tuh nggak bisa bicara anak-anak itu. Tapi kalau menurut pandangan Mas, akan ketemu apa bagaimana nih Mas? Akan ketemu dalam keadaan hidup apa tidak nih Mas? Kalau menurut pandangan Mas? Kalau menurut aku meyakini bahwa itu di umpetin genderuwo anak itu masih akan ketemu dengan keadaan selamat. Hidup ya. Alhamdulillah Mas berarti ya masih ini ya. Walaupun nanti sedikit guncang pola pikirnya, sedikit ada trauma dalam mental dan pemikiran anak-anak itu akan berubah. Gitu. Ini masalahnya 3 orang nih Mas kan, langsung hilang. Saya rasa itu aja. Keluarganya aja di suruh ke situ, udahlah. Pakai metode itu. Oke bro, coba dipakai metode yang seperti Mas Cakra bilang ya bro ya. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Hafiz. Ini Hafiz ini dari Sumatera. Berarti dekat dengan kejadian kali ini Mas. Rumahnya.
Ya, untuk berusaha itulah itu dulu. Wes pokoknya tampah, metodenya itu tampah. Kalau meyakini itu. Karena tidak mungkin ya. Hilangnya dari jam berapa? Sore apa siang? Kabarnya sore mas, Menjelang ada maghrib. maghrib itu ada beko awalnya mas. Gitu. Ada beko, saya lihat di warta berita itu dia ada beko, mereka bermain di situ lalu disuruh minggir takut kena beko itu, mereka lari menyeberang. Gitu. Di seberang itu sawit ya mas ya, sawit. Mereka masuk ke dalam itu saya lihat. Iya makanya bisa saja mereka tuh disesatkan, dikasih jalan-jalan yang bikin mereka bingung. Dan anak-anak itu nggak bisa berontak apapun. Jangankan anak-anak, orang tua kalau sudah diumpetin genderuwo itu nggak bisa apa-apa. Malah kayak weweku umpel apa itu nggak mungkin. Tapi kalau genderuwo masih bisa sentuh manusia. Tuh. Versi saya seperti itu. Oke, tanpa itu ya terus dilakukan ya mas ya. Iya. Lakukan itu aja. Habis maghrib dia juga akan ini, akan selamat anak itu. Kalau masih di tangan genderuwo ya, Akan selamat ya mas ya. akan selamat. 2 jam juga mas, maksudnya Kaan 2 jam juga maksudnya? 2 jam apa nih? Mungkin 2 jam untuk melakukan itu. Oh, untuk melakukan pencarian ya mas kali ya? Iya. Oh. Pokoknya menjelang maghrib, apa habis maghrib? Habis maghrib persis ke pohon itu aja. Oh, dia orang kisaran, dia perjalanan kalau ke Langkat itu ke lokasi anak hilang itu mas 3 jam. Gitu. Ada saudara-saudaranya, orang tuanya bawa tampah ke pohon itu, dipukul-pukul sambil panggil anak itu. Berarti yang melakukan harus orang tua ya mas, nggak bisa orang lain sampai Paling tidak keluarganya. Oh, dari keluarga Paling ya? tidak dari keluarganya. Ya boleh ngajak siapapun, tetapi harus ada keluarganya juga. Oh, dari pihak keluarga mesti ada ya. Karena anak itu kan pasti setidaknya mengenal orang tua itu, bisa berontak, bisa teriak. Sedangkan saat itu genderuwo ketika dikasih musik tampah itu dia asik sendirinya, asik dengan irama-irama itu. Apa sih mas, karena itu permainan dia apa bagaimana mas? Itu musik yang disukai genderuwo ya musik dari tampah itu. Oh. Makanya genderuwo itu kan sering tinggal di bambu-bambu gitu, di pohon-pohon besar. Nah tampah itu kan terbuat dari bambu, anyaman-anyaman bambu. Orang Jawa dulu tuh seperti itu, kalau hilang diumpetin genderuwo metodenya ya itu. Tanpa itu masih dimainkan ya. Kan tidak ada bedanya mau genderuwo di Sumatera, mau di Jawa, mau di mana, namanya genderuwo satu bangsa ya Sama ya mas sama ya. saja, mau di dunia mana itu sama saja. Oke bro, ada yang mau bertanya lagi bro? Ya ada versinya yang diculik gitu mas, yang ada yang bilang 21 hari akan ketemu, tapi sampai sekarang belum tahu keberadaan anak itu gitu kan mas. Kalau penculikan saya rasa sudah ketemu. Kalau penculikan Kalau penculikan sudah ketemu. Ini bukan diculik manusia. Kalau diculik manusia justru akan lebih cepat ketemunya. Berita sudah menyebar. Ini analisa saya genderuwo lah. Genderuwo ya. Biasanya Hans
biasanya yang sering ikut mencari kakeknya Zahra, Mas. Yang sering ikut mencari kakeknya Zahra, yang hilang tuh cewek satu orang. Enggak apa-apa, aja. Iya, kakeknya itu biasa mencari, Mencari. ikut mencari, tapi belum ketemu. Suruh ke tempat itu, yang pohon terbesar yang dekat saat itu. Ah, jadi disuruh keluarga itu ke pohon besar itu ya, bro ya? Yang dekat situ atau yang ada pohon rimbun di situ. Misal pohon beringin, misal pohon bambu, pohon gaya, pohon gempol, pohon putat. Itu tempat-tempat itu tempat yang disukai genderuwo. Pohon terbesar di situ ya berarti untuk mencarinya. Atau satu misal di situ ada aroma-aroma seperti singkong rebus. Nah, di situ lah tempat-tempat genderuwo itu. Berarti keluarga terus berusaha untuk mencari anak ini ya, Mas? Ya, itu udah pasti. Sampai kakek Zahra tadi katanya sering untuk mencari juga gitu. Tadi kan ada komen gitu orang sana, Mas. Cari aja itu yang di sekitar itu dari nyebrang. Itu udah jauh dari situ. Yang penting nggak jauh dari anak itu nyebrang ada pohon besar udah. Oh. Di situ. Kalau yang nggak bagus dibaca juga lah. Secara live HP ya, rotasi layar yang biarin biar yang bagus. Oke bro, ini ya kurang ini nggak ngerti nih. Kurang cerah layar. Kayaknya ada kesalahan ininya mas, putaran perangkatnya ini. Tapi mereka bisa nonton. Bisa jelas. Berarti ngeri juga mas ya, di sampai sekarang tuh 2 bulanan kalau nggak salah ya. Nah, Ya, mungkin sekitar 2 bulanan itu. Bentar ya. Sekitar 2 bulan kejadian itu kan. Penting aja kondisikan ya. Insya Allah saya sampaikan juga nanti melalui orang yang terdekat Oke, di Mas. sana mas. Sampaikan saja orang terdekatnya karena ini sifatnya kita berusaha untuk mencari untuk yang terbaik. Jadi apapun metodenya ikutilah. Yang penting bukan menjerumuskan. Iya, coba dicoba. Kita juga sama-sama prihatin juga. Saya juga prihatin juga mendengar berita anak hilang. Jadi metode itu lakukan, itu solusi dari saya gitu ya. Memakai tampah aja dia bro ya. Ya tanpa, udah dipukul-pukul aja berirama, apa aja irama-iramanya. Wisata Malam Indramayu, makasih bro sudah bergabung di channel saya ya. Bisa bergabung di Royal Channel. Gimana mas ya, kalau paling lama seandainya mas itu dapat tuh berapa bulan paling lamanya mas kalau seperti itu? Paling lama nah itu ya 38 itu 35 hari kali 3. 35 hari kali 3. Karena itu perhitungannya 8. Selapan itu 35 hari. Umpama dari Jemaah Kliwon ya ketemu Jemaah Kliwon lagi itu 35 hari. Sumatera. Apa? Oke bro, coba pakai tampah itu tetap berusaha kita untuk mencari anak-anak hilang di Sumatera Utara bro ya.
dengan izin Allah kita memakai tanpa itu mungkin bisa kembali lagi anak tersebut, bro. Gitu. Insya Allah itu metode yang paling terakhir tuh. Metode itu ya mas ya. Kalau tahu sih dari awal sejak anak itu hilang langsung malamnya. Oh, memakai metode tanpa itu langsung ketemu ya mas ya. Ya, mungkin tadi ada orang Siantar akan menyampaikan kepada keluarga korban mas gitu kan untuk memakai metode yang mas bilang tadi, memakai tanpa. Ya intinya lakukan saja itu metode dari saya. Setidaknya siapa tahu ya. Ini kita kan sama-sama berusaha untuk yang terbaik. Iya, yang terbaik. Kalaupun ada yang bisa memberikan solusi lain, tidak apa-apa, pakai aja. Tapi ini kan semuanya untuk itu gitu, untuk anak-anak itu. Iya. Kita tuh harus prihatin dengan kejadian-kejadian itu. Ya toh? Jadi kita harus kita berdoa dan berusaha untuk mencarinya ya mas ya. Iya. Ya mudah-mudahan dalam kalau memakai metode itu dalam waktu dekat mudah-mudahan cepat ketemu ya mas ya. Ya saya rasa metode itu belum pernah dilakukan gitu. Ya metodenya itu aja. Ini Kak Hans, terima kasih ya mas atas informasinya. Terima kasih banyak ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih hati. Waalaikumsalam Kak Hans. Makasih telah bergabung di channel Royal Channel ya. Kita membahas seputar anak hilang masih di Langkat, Sumatera Utara. Apa mereka ada kesalahan nggak sih mas sehingga Gundurwo ini ada yang bilang gara-gara ada yang mengambil emas, ikan mas nih mas ya. Nah, ikan mas di situ katanya ada yang bilang seperti itu. Apakah gara-gara itu juga mas sampai mereka sempat membuang ikan mas ke danau tersebut mas? Enggak juga menurut saya. Kalau ikan mas itu enggak ya mas ya? Enggak ada ngaruh. Ya memang genderuwo itu memang suka seperti itu. Dia suka ngusilin orang, kadang nakutin. Soalnya banyak versi nih mas, banyak versi. Ada yang bilang gara-gara untuk ngorek tanah itu membuat kontraktor itu membuat apa nggak tahu lah itu mas ya, tanah itu digali karena tidak izin dulu sama penghuni di situ. Ada yang bilang gitu juga karena makhluk yang di seputaran itu, makhluk gaib di situ itu marah. Ada yang bilang seperti itu juga mas. Kalau makhluk gaib marah tidak akan menyembunyikan anak. Karena makhluk gaib itu tidak bisa menyentuh. Tidak akan bisa. Kalaupun ada bahasa tidak terima itu bukan anak-anak itu yang jadi korban, itu tidak. Yang bersangkutan tentunya. Tapi versi ini kan anak ini versinya lain. Sulit ya mas untuk kita ini kan ya, kalau orang awam mungkin berpikir sulit untuk Cerna. cerna gitu Ya karena itu tidak akan masuk dalam logika. Ya kalau dalam logika orang berpikirnya kan diculik itu tadi. Apa metode cuma satu seperti itu doang mas? Itu metode terakhir untuk genderuwo itu. Tampah ya. Cerita soal anak hilang yang di Medan itu loh, 3 anak itu. Versi saya anak itu kan ada yang bilang ini, tapi versi saya diumpetin genderuwo. Saya bukan Mas Limbat ya, saya Cakraji ya. Anak yang hilang di Medan 3 anak itu dulu. Ini kan ada yang lagi Layar miring. Oh.
apa. Ya bro, ada yang mau ditanya lagi bro? Putar anak hilang di Sumatera, mungkin metode yang terakhir itu memakai tampah. Iya, dekat kampungmu ya, itu makanya saya itu memberikan saran dari pihak keluarganya untuk bermain musik dari tampah aja di dekat pohon itu ya. Karena metode itulah untuk genderuwo itu kalau versi dari saya, kalau memang anak itu diumpetin genderuwo. Tetapi kalau diculik orang saya rasa malah sudah ketemu itu anak kan gitu. Karena pasti polisi cepat untuk Pasti melacak ya mas ya. polisi tetap mudah untuk melacaknya itu. Belum ketemu ya udah sekitar 3 bulanan, 2 bulanan ya kayaknya. Iya. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Sekitar 2 bulanan itu. Orang udah berusaha dengan cara ini cara itu tapi belum ketemu mas. Masih hidup, versi saya masih hidup. Kan ada yang nanya, masih hidup. Iya. Versi saya tetap anak itu masih hidup kalau memang diumpetin genderuwo. Karena genderuwo itu juga memberi makan anak-anak itu. Itu bro, anak itu masih hidup ya. Ya insya Allah ketemu dalam waktu dekat ya. Genderuwo itu bisa nyari makan. Makanya zaman-zaman dulu itu burung-burung betet apa itu kan tuannya burung betet itu kan genderuwo. Maka orang dulu tuh kalau menemukan lumbung betet itu pasti kaya raya karena apa, di lumbung betet itu banyak padi dulu. Oh banyak padi ya. Nggak bisa Mek, gua nyetingnya udah terlanjur gitu Mek. Kurma. Nah, Kenapa? merek nggak bisa ini soalnya settingannya udah terlanjur. Mungkin kita bahas sudah cukup lah mengenai untuk anak hilang mas, menurut Iya. mas. Ya itu aja, tak kasih metodenya itu saja. Pokoknya dari pihak keluarganya, paling tidak dari pihak keluarga itu aja. Ya bro, mungkin udah kita bahas ya bro ya mengenai anak hilang di Sumatera ya bro ya, gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar gaib, bisa komen di channel Royjal. Salam buat Mas Cakra, Bang. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali. Ya bro, mungkin kita sudah membahas lebih jelas lagi mas ya untuk masalah anak hilang di Sumatera Utara ya mas ya. Yo. Oke bro, ada yang mau bertanya? Ya seputar apalah yang pertanyaan. Tergaib. Bisa Oke bro ya. saat Saat ini kita sudah membahas masalah anak hilang di Sumatera Utara. Mungkin nanti sekitar setengah jam atau 15 menit lagi kita akan live lagi bro ya, untuk membahas masalah-masalah seputar gaib ya mas ya, seputar gaib. Kita akan membahas kupas tuntas masalah-masalah gaib bro. Oke mas, makasih mas, nanti kita lanjut lagi mas. Oke bro, ketemu lagi nanti dengan saya Roy Pradana di acara Raja Channel. Satu hati, satu rasa, Cakra Jiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.